Denny Indrayana merespons putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu proporsional terbuka. Denny mengucapkan rasa syukurnya atas putusan MK tersebut. Demikian disampaikan Denny Indrayana dalam acara live di YouTube Tribun News yang bertajuk Kontroversi Prediksi Profesor Denny Indrayana terhadap putusan MK terkait sistem pemilu pada Kamis 15 Juni. Denny Indrayana menegaskan sebenarnya ia berharap putusan MK tidak sejalan dengan informasi yang didapatkannya semula. Ia berkali-kali menyampaikan harapannya agar MK tetap memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka. Lebih lanjut, Denny membantah pernyataan yang menyebut dirinya menduga Mahkamah Konstitusi bakal memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Ia menjelaskan jika dirinya hanya mendapat informasi jika Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem coblos partai. Sehingga Denny mempublikasi informasi itu dengan tujuan untuk mendapat perhatian publik agar MK tidak salah melangkah. Pasalnya, bila MK sudah membacakan putusan, tak ada lagi upaya hukum atau banding kasasi. Ia pun menilai ruang untuk memberikan masukan atau pemeriksaan saat putusan belum dibacakan. Kemudian Denny pun berpandangan bahwa sistem pemilu terbuka harus dipertahankan karena sistem pemilu legislatif adalah open legal policy. Menurutnya, jika mengubah sistem pemilu menjadi tertutup di tengah proses yang tengah berjalan, bisa menghadirkan potensi kebuntuan hingga berdampak penundaan pemilu. Denny pun kembali menegaskan jika putusan MK sudah sesuai harapannya dan publik. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal ini disampaikan MK dalam sidang pleno yang digelar di gedung MK pada Kamis 15 Juni. Saya mengatakan ada informasi bahwa MK akan memutuskan berubah sistem dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Jadi informasi itu saya share untuk diketahui publik, diketahui khalayak, dan kemudian menjadi perhatian kita karena sebelum putusan ini dibacakan, tentu kita punya ruang dong untuk mendiskusikannya, untuk memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena kan putusan MK itu final and binding, tidak punya upaya hukum dan tidak ada langkah-langkah banding kasasi, langsung mengikat setelah dibacakan. Ruang untuk kita memberikan masukan, berkontribusi memberikan pemikiran, itu hanya sebelum putusan dibacakan. Nah, apa yang saya unggah ke sosial media itu adalah bagian dari upaya untuk kita sama-sama memberikan attention, perhatian, fokus kepada Mahkamah Konstitusi sehingga dalam mengambil keputusan cermat dan tidak kemudian salah langkah kan. Karena kami berpandangan seharusnya sistem proporsional terbuka ini yang dipertahankan. Kenapa? Satu, sistem pemilu legislatif itu open legal policy dan tadi putusannya juga sebenarnya menguatkan itu. Yang kedua, mengubahnya menjadi sistem tertutup di tengah proses sudah berjalan itu bisa menghadirkan potensi gridlock, kebuntuan karena bisa jadi di parlemen tidak setuju, di MK mengubah sehingga kemudian ada terjadi deadlock, buntu, krisis konstitusi dan penundaan pemilu dan tentu itu kita harus hindarkan. Jadi singkatnya alhamdulillah putusan sudah sesuai harapan saya, sesuai harapan banyak masyarakat Indonesia dan ya kita kan harus fair juga. Kalau ada yang perlu kita kritik, kita kritisi. Kalau ada yang perlu kita berikan apresiasi, inilah salah satu putusan MK yang menurut saya menguatkan, meneguhkan suara rakyat pemilih Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.